Ketika napas terakhir mulai terasa berat, pandangan mulai kabur, dan suara dunia perlahan memudar, itulah saat yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun, ajal. Semegah apapun kehidupan, sekaya apapun harta, sehebat apapun pangkat, semuanya berhenti di titik yang sama, kematian. Dalam sekejap, ruh terpisah dari jasad. Dunia seakan menjauh dan hanya kesunyian yang tersisa. Di saat itu, manusia menyadari bahwa apapun yang pernah ia perjuangkan di dunia, jabatan, kekayaan, ketenaran, ternyata tak bisa menolongnya sedikit pun. Yang menemaninya hanyalah amal, baik atau buruk, yang dulu mungkin ia anggap sepele. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dengan begitu jelas bagaimana proses sakaratul maut itu terjadi. Bagi seorang mukmin, malaikat maut datang dengan wajah yang berseri, membawa kain kafan putih dari surga. Mereka duduk sejauh mata memandang, menenangkan sang hamba yang sedang sakarat. Malaikat maut berkata lembut, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah." Ruhnya keluar dengan mudah, seperti air yang menetes dari mulut kendi. Dalam sekejap, tubuh menjadi ringan dan wajahnya tampak damai. Namun, bagi orang kafir dan pendosa yang tak pernah bertaubat, malaikat datang dengan wajah gelap dan menakutkan. Membawa kain kasar dari neraka, mereka duduk dengan tatapan mengancam. Malaikat maut berkata keras, "Wahai jiwa yang jahat, keluarlah menuju kemurkaan dan murka Allah." Ruhnya ditarik dengan kasar, seperti besi panas yang dicabut dari wol basah. Ia menjerit, tapi tak ada manusia yang bisa mendengar. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa jeritan itu didengar oleh seluruh makhluk, kecuali manusia dan jin. Ketika ruh telah keluar, ia menatap tubuhnya sendiri yang terbujur kaku. Ia melihat keluarganya menangis, tapi tak bisa bicara. Ia ingin berkata, "Aku masih di sini," tapi tak seorang pun mendengar. Malaikat lalu membungkus ruh itu dengan kain dari syurga atau neraka, dan membawanya naik ke langit. Bagi ruh yang beriman, pintu-pintu langit terbuka luas dan malaikat menyambutnya dengan doa. Namun bagi ruh pendosa, langit tertutup, dan suara dari atas berkata, "Kembalikan dia ke bumi, karena dari sanalah ia diciptakan, dan di sanalah ia akan dibangkitkan." Begitulah awal perjalanan menuju alam abadi. Sebuah fase yang tidak bisa dihindari dan tak bisa ditawar. Sebuah pengadilan awal sebelum pengadilan akhir. Maka beruntunglah orang yang hidupnya diisi dengan kebaikan. Karena saat ruhnya dipanggil, ia akan disambut dengan kelembutan malaikat. Dan celakalah orang yang hidupnya hanya mengejar dunia, karena ia akan menyesal pada saat semua sudah terlambat. Setelah ruh meninggalkan jasad, ia tidak menghilang begitu saja. Ruh itu masuk ke dalam alam barzakh, sebuah dunia misterius di antara kehidupan dunia dan akhirat. Alam ini bukan sekedar kuburan fisik, melainkan dimensi ruhani yang tidak dapat dilihat oleh manusia hidup. Di sanalah setiap ruh hidup, sadar dan menanti datangnya hari kebangkitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Semua tergantung bagaimana seseorang hidup di dunia. Orang beriman akan merasakan kesejukan dan kedamaian yang tak terbayangkan, sementara orang durhaka akan merasakan penyiksaan dan kesempitan yang tak tertahankan. Bayangkan seorang mukmin yang hidupnya penuh amal baik. Setelah dikuburkan, malaikat datang membawa kabar gembira. Kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Angin sejuk berhembus dari arah surga. Di dalam tidurnya, ia diperlihatkan tempatnya di surga setiap pagi dan petang. Ruhnya berseri, tenang, seolah berkata, "Ya Allah,
segerakanlah hari kiamat, agar aku bisa menuju tempatku yang Engkau janjikan. Namun sebaliknya, bagi pendosa yang hidup lalai dan berbuat zalim, alam barzakh menjadi penjara yang menakutkan. Kuburnya sempit, gelap, dan panas. Ular-ular dan makhluk yang tak pernah ia kenal datang menyiksanya. Ia diperlihatkan nerakanya setiap siang dan malam. Ia menjerit, "Ya Allah, jangan bangkitkan aku dari kubur ini," karena apa yang menantinya di akhirat jauh lebih mengerikan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika diletakkan di kuburnya, maka kuburnya akan dilapangkan sejauh mata memandang, dan dibukakan baginya pintu ke surga. Sedangkan bagi orang kafir, kuburnya akan disempitkan hingga tulang rusuknya saling bertautan, dan dibukakan baginya pintu ke neraka." Disinilah terlihat keadilan Allah yang hakiki. Di dunia, banyak manusia yang tampak tenang padahal penuh dosa. Banyak pula yang menderita padahal penuh ketaatan. Tapi di alam barzakh semuanya terbuka jelas. Tidak ada topeng, tidak ada tipu daya, tidak ada kata nanti. Alam barzakh adalah tempat di mana kebenaran dan balasan pertama kali terasa. Orang yang ikhlas berbuat baik akan menemukan ketenangan yang sejati. Sementara orang yang sombong dan lalai akan terjebak dalam penderitaan yang ia buat sendiri. Pertanyaan pertama terdengar menggema. Siapa Tuhanmu? Lalu pertanyaan kedua, apa agamamu? Dan pertanyaan ketiga, siapa nabimu? 3 pertanyaan sederhana yang hanya bisa dijawab oleh orang yang benar-benar beriman dan istiqomah di dunia. Karena jawaban itu bukan diucapkan oleh lidah, tapi keluar dari hati dan amal perbuatan. Bagi orang mukmin, Allah memberikan kekuatan. Hatinya teguh dan lidahnya fasih. Ia menjawab dengan tenang, "Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu terdengar suara dari langit, "Benarlah hambaku, hamparkan untuknya tempat dari syurga, bukakan baginya pintu ke syurga, dan berikan pakaian dari syurga." Kuburnya pun dilapangkan sejauh mata memandang. Cahaya lembut menerangi sekelilingnya, dan hembusan angin syurga membuatnya tertidur tenang seperti pengantin yang baru menikah. Ia tak lagi takut, tak lagi kesepian, karena setiap hari ditunjukkan kepadanya tempat yang penuh kedamaian. Namun bagi orang kafir, munafik atau pendosa yang lalai, pertanyaan itu menjadi mimpi buruk. Ketika malaikat bertanya, lidahnya keluh, matanya gemetar, dan tubuhnya kaku. Ia mencoba menjawab tapi suaranya tak keluar. Ia hanya mengulang, "Aku tidak tahu, aku hanya mengikuti orang-orang." Lalu terdengar suara menggelegar dari langit. "Ia berdusta. Hamparkan untuknya tempat dari neraka. Bukakan pintu neraka baginya." Sekejap kemudian, panas menyengat dari bawah tanah, kuburnya menyempit hingga tulang rusuknya saling menekan. Ia menjerit tanpa henti, tapi tak ada yang mendengar. Setiap kali bumi menutupnya rapat, terdengar suara benturan yang membuat seluruh makhluk mendengar, kecuali manusia dan jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, ketika mayat diletakkan di dalam kuburnya, 2 malaikat biru hitam mendatanginya. Mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu?" Jika ia seorang mukmin, Allah meneguhkan hatinya. Tapi jika ia munafik, ia hanya berkata, "Aku tidak tahu." Itulah ujian pertama setelah kematian. Ujian yang tidak bisa ditolong oleh harta, anak, atau teman. Yang bisa menjawab hanyalah iman sejati, bukan kata-kata di bibir. Maka dari itu, setiap nafas di dunia adalah kesempatan untuk mempersiapkan 3 jawaban ini. Karena nanti di kubur,
Bukan pengetahuan yang akan menolong, tapi keyakinan yang telah mengakar di hati dan diwujudkan dalam amal. Bagi orang beriman yang hidupnya penuh amal soleh, kubur bukanlah tempat gelap dan menakutkan. Ia justru menjadi taman dari taman-taman surga. Ketika malaikat Munkar dan Nakir selesai menanyainya dan ia berhasil menjawab dengan benar, terdengar suara lembut dari langit. "Hambaku telah berkata benar, bukakan untuknya pintu surga dan berikan padanya tempat di sisiku." Sekejap saja, kuburnya berubah menjadi tempat yang damai. Cahaya lembut turun dari langit. Dinding tanah yang semula gelap menjadi sejuk dan harum. Dari celah bumi, mengalir angin sejuk dari surga yang membawa keharuman kasturi. Tubuhnya terasa ringan dan ruhnya dipenuhi ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Amal solihnya datang dalam wujud yang indah, seperti sosok berseri-seri berpakaian putih. Ketika ruh bertanya, "Siapakah engkau yang wajahmu menenangkan?" Sosok itu menjawab, "Akulah amal salihmu di dunia. Aku akan menemanimu hingga hari kebangkitan." Semua ini bukan dongeng, tapi janji Allah yang pasti. Dalam dunia yang sering mengutamakan kemewahan, banyak yang lupa bahwa kedamaian sejati bukanlah rumah besar atau harta melimpah, melainkan kubur yang lapang dan bercahaya. Karena itu, orang beriman selalu berdoa sebagaimana Rasulullah ajarkan. "Ya Allah, lindungilah aku dari azab kubur, dan jadikanlah kuburku taman dari taman-taman syurga." Kubur mereka bukan sekadar tanah dan batu, tapi tempat beristirahat dalam kasih sayang Allah. Dan ketika hari kebangkitan tiba, mereka akan dibangunkan dengan wajah berseri dan disambut oleh malaikat dengan ucapan, "Salam sejahtera bagimu, wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi." Itulah kemenangan sejati. Sebuah kehidupan yang damai bahkan sebelum surga dibuka untuknya. Tidak semua ruh mendapatkan ketenangan setelah dikuburkan. Ada yang justru memasuki fase paling mengerikan dalam perjalanan abadi, azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada para sahabat, "Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur." Dan beliau mengajarkan doa ini agar umatnya tidak lupa memohon perlindungan dari siksaan setelah kematian. Bayangkan seseorang yang semasa hidupnya lalai dari perintah Allah. Ia jarang sholat, sering berbohong, menipu, memakan hak orang lain, bahkan merasa aman dengan dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Ketika ia meninggal, dunia mungkin masih memujinya. Namun di alam kubur, kebenaran terbuka tanpa tirai. Saat ruhnya dikembalikan ke jasadnya, dua malaikat mendatanginya, namun tidak untuk memberi kabar baik. Mereka datang dengan wajah murka. Pertanyaan yang sama diajukan. "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Namun lidahnya tak mampu menjawab. Ia kebingungan, tubuhnya gemetar, dan sebelum ia sempat mengucap apapun, terdengar suara menggema dari langit. "Ia berdusta. Hamparkan untuknya tempat dari neraka." Sekejap, bumi menutup rapat di sekelilingnya. Kuburnya menjadi sempit dan gelap, hingga tulang rusuknya saling bertautan. Dari arah tanah muncul api yang membakar tanpa henti, dan panasnya menembus setiap rongga tubuh. Malaikat penjaga datang membawa palu dari besi sebesar gunung, dan setiap kali palu itu menghantam, jeritanya terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Sungguh, mayat disiksa di kuburnya, sehingga jika seekor hewan mendengarnya, niscaya ia akan lari ketakutan. Ada yang disiksa karena menyebar fitnah, ada yang karena tidak menjaga kebersihan dari najis ketika buang air kecil. Ada yang karena makan riba, durhaka kepada orang tua, memutus silaturahmi, dan meninggalkan sholat.
Semua dosa yang dianggap ringan di dunia menjadi beban berat di alam kubur. Bayangkan, seseorang yang meninggal dalam keadaan sombong, tak pernah bersyukur, dan selalu menyakiti orang lain. Kini, di alam barzakh, semua yang ia remehkan berubah menjadi penderitaan. Setiap pagi dan petang ia diperlihatkan neraka. Api menyala dari arah barat dan timur kuburnya, disertai bau menyengat dan hawa panas yang tak terlukiskan. Ia menjerit, "Ya Allah, jangan bangkitkan aku, jangan biarkan aku melihat hari itu." Namun, azab itu terus berlanjut sampai datangnya kiamat. Inilah keadilan Allah yang sempurna. Di dunia, banyak orang zolim yang hidup nyaman tanpa hukuman. Tapi di kubur, mereka membayar setiap perbuatannya dengan penderitaan yang tak ada bandingnya. Sebaliknya, orang yang sabar di dunia, meski miskin dan terhina, akan tertawa di alam kubur karena sorga telah menantinya. Siksaan kubur bukanlah dongeng untuk menakut-nakuti, melainkan peringatan nyata agar manusia tidak terjebak dalam kelalaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan setiap selesai sholat berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Dajjal." Setiap amal buruk yang dilakukan dengan sadar akan menunggu pelakunya di sana. Maka siapapun yang masih diberi nafas, inilah waktunya untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan meninggalkan dosa sekecil apapun. Karena ketika mata ini tertutup untuk selamanya, tidak ada lagi jalan kembali. Setelah ruh merasakan ikmat atau azab di alam kubur, perjalanan belum selesai. Semua ruh menanti hari kebangkitan. Hari di mana seluruh manusia akan dibangkitkan kembali untuk menghadapi keadilan Allah secara sempurna. Waktu di alam kubur bisa terasa singkat atau panjang, tergantung bagaimana keadaan ruh itu. Bagi orang beriman, waktu terasa seperti tidur sebentar dalam ketenangan. Sedangkan bagi pendosa, setiap detik di kubur terasa seperti 1000 tahun penyiksaan. Allah berfirman, "Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan." Surat Al-Mu'minun ayat 100. Alam barzakh bukan sekadar penantian pasif, tapi juga tempat penegakan keadilan awal. Di dunia, mungkin banyak yang terzalimi tanpa pembelaan, banyak yang mati dalam kesedihan, banyak pula yang hidup dalam keangkuhan tanpa balasan. Namun, Allah tidak pernah lalai walau sekejap. Semua catatan amal tersimpan rapi, menunggu saat di mana kebenaran akan diungkap tanpa ada yang bisa berbohong. Ketika waktu kebangkitan tiba, Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Bumi bergetar, gunung runtuh, dan laut mendidih. Seluruh manusia, dari yang pertama hingga terakhir, bangkit dari kuburnya dalam keadaan telanjang dan ketakutan. Mereka menatap ke arah cahaya besar di langit, mahkamah Allah. Namun sebelum hari itu tiba, ruh-ruh di alam kubur masih menyaksikan keadilan dalam bentuk yang lebih halus. Ruh-ruh orang beriman saling menyapa, menanti dengan rindu, berdoa untuk keluarga yang masih hidup. Sementara ruh pendosa meringkuk dalam kesakitan, menyesali setiap kesempatan yang ia sia-siakan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka apa yang setelahnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat darinya, maka yang setelahnya akan lebih berat lagi." Hadis riwayat Tirmidzi. Disinilah kita memahami makna sejati keadilan Allah. Di dunia, manusia menilai berdasarkan penampilan dan status. Tapi di sisi Allah, ukuran hanya satu, ketakwaan. Allah tidak akan menzalimi siapapun walau sebesar biji sawi. Setiap amal baik sekecil apapun akan dihitung dan diberi balasan. Begitu pula setiap dosa yang tak terampuni akan dituntut di hadapannya. Ketika ruh beriman melihat surga yang dijanjikan, ia bersyukur karena Allah menepati janjinya. Dan ketika ruh pendosa melihat neraka yang menyala,
Ia tahu bahwa penyesalan tak lagi berguna. Namun di balik semua itu, tersimpan kasih sayang Allah yang luas. Banyak ruh yang Allah ampuni karena doa anak soleh, sedekah yang tulus, atau amal tersembunyi yang pernah dilakukan tanpa pamrih. Karena itu, selama kita masih hidup, masih ada waktu untuk memperbaiki segalanya. Bertaubat, berbuat baik, memperbanyak doa, dan menyiapkan bekal amal sebelum panggilan itu datang. Sebab kehidupan sejati bukanlah di dunia fana ini, melainkan di alam setelah kubur, tempat di mana penderitaan dan keadilan bertemu dalam keseimbangan sempurna. Sahabat sekalian, semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang sadar akan kehidupan setelah mati. Semoga Allah meneguhkan hati kita dalam iman hingga akhir hayat. Amin.